Anies minta pusat ambil alih koordinasi tangani COVID, mau menyerah, ditulis oleh Sardi di seword.com. Anies kabarnya sudah meminta pemerintah pusat untuk mengambil alih koordinasi penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Alasannya adalah kondisi saat ini bahwa fasilitas kesehatan di Jakarta terbebani dengan pasien dari luar Jakarta. Jadi, jika pemerintah pusat mengambil alih, diharapkan fasilitas kesehatan di daerah penyangga Jakarta bisa bertambah dan fasilitas kesehatan di Jakarta kembali memiliki ketersediaan tempat tidur yang baik agar ada peningkatan fasilitas di sekitar Bodetabek sehingga ketersediaan fasilitas di Jakarta bisa terus meningkat. Tapi okupansinya turun, kata Wagub DKI. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan dirinya belum paham dengan usulan Anies yang meminta pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Bima mengatakan ada hal-hal yang perlu diperjelas terkait usulan Anies tersebut. Saya belum jelas apa yang dimaksud dengan mengambil alih, apa saja. Ini perlu diperjelas dulu, kata Bima. Pemkot Bogor terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam penanganan kasus COVID-19. Selain itu, Kota Bogor baru saja meresmikan Rumah Sakit Darurat di Gor Pajajaran yang sumber dananya berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Kewenangan kan sudah terbagi, jadi tinggal percepatan koordinasi saja. Dan sejauh ini koordinasi dengan pusat berjalan baik, jadi enggak jelas apa yang dimaksud dengan usulan ambil alih, kata Bima. Jadi begini, aneh saja seorang kepala daerah meminta pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penanganan COVID-19 dengan alasan banyaknya pasien dari luar wilayah. Ini yang terasa aneh. Wali Kota Bogor juga mengatakan, kondisi rumah sakit di Jakarta yang terbebani dengan pasien dari luar Jakarta pun juga dialami di wilayah lain, termasuk Kota Bogor. Saat ini pun rumah sakit di Bogor juga menampung banyak pasien dari luar Kota Bogor, 40%, termasuk dari Jakarta. Jadi yang penting adalah sistem rujukan yang lebih efektif, kata dia. Kalau bisa, dengan mudahnya meminta pemerintah pusat ambil alih, maka kepala daerah lain bisa ajukan hal yang sama. Jabodetabek itu satu kesatuan atau disebut Greater Jakarta. Kepala daerah lain akan meminta pusat ambil alih juga, dengan alasan banyak pasien lain dari luar kota yang dirawat di wilayahnya. Kalau menggunakan alasan seperti ini, rasanya terdengar seperti ingin cuci tangan dan tidak mau terlibat lebih jauh. Soal pasien dari luar kota, memang sudah resiko dari kota besar. Saya yakin, misalnya begini, Surabaya pasti rumah sakitnya banyak diisi oleh pasien luar kota di sekitarnya. Begitu juga dengan Bandung, Semarang, Medan, dan lain-lain. Kalau semuanya minta pemerintah pusat ambil alih, kan lucu sekali. Jadi, Wali Kota Bogor pun bingung apanya yang mau diambil alih. Apakah item tertentu atau semuanya? Yang paling diperlukan saat ini adalah kerjasama dan koordinasi antar kepala daerah terkait. Lalu koordinasi dengan pemerintah pusat. Dan segera tambahkan fasilitas rumah sakit agar dapat menampung jumlah pasien yang makin lama makin meningkat. Bukan meminta pemerintah pusat untuk ambil alih. Kalau semua kepala daerah minta begitu, artinya pemerintah pusat bakal tangani seluruh Indonesia dan kepala daerah tinggal duduk aja. Gak begitu juga kan? Apalagi anggaran penanganan COVID-19 di Jakarta termasuk yang tertinggi, kalau tidak salah mencapai 10 triliun rupiah. Terlalu aneh kalau sekelas DKI minta pusat bantu ambil alih. Apakah sudah pusing melihat angka positif COVID-19 DKI Jakarta yang terus memecahkan rekor, yang hari demi hari tidak menunjukkan tren menurun? Mungkin dari sekian banyak kepala daerah, hanya Anies saja yang berani meminta pemerintah pusat ambil alih koordinasi penanganan COVID-19. Terkesan kayak sudah tidak sanggup dan mau menyerahkan semuanya ke pihak lain. Apakah itu pertanda menyerah dalam menangani COVID-19? Kenapa tidak sekalian juga menyerahkan jabatan gubernurnya ke pemerintah pusat? Agar keputusan strategis juga bisa diambil oleh pusat, bukan hanya penanganan COVID-19 saja. Harusnya kalau lebih kesatria, umumkan tidak sanggup atasi, lalu resign atau mengundurkan diri. Kayaknya jauh lebih respek ketimbang meminta pemerintah pusat untuk tangani satu masalah saja. Bagaimana menurut Anda? Sudahlah, kasihan. Masa Rizik dilaporin lagi oleh PTPN? Ditulis oleh Sardi di seword.com. Kalau saya menjadi Rizik,
Saya tak tahu lagi bagaimana menanggapi nasib yang sial bertubi-tubi seperti ini. 3 kali tersangka untuk kasus baru, ditahan, ormasnya dibubarkan, rekening dibekukan, dan kemungkinan besar orang yang selama ini di belakangnya pun sudah lari tiarap menyelamatkan diri masing-masing. Kabar terbaru, Rizik dilaporkan oleh Barreskrim Polri oleh PT Perkebunan Nusantara atau PT PN8. Rizik dipolisikan terkait penggunaan lahan tanpa izin di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah. Rizik dilaporkan terkait penggunaan lahan tanpa izin di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, melaporkan terkait penguasaan lahan yang dikuasai pada saat oleh pihak-pihak yang jelas. Kami sudah berikan peringatan terlebih dahulu terhadap pihak-pihak tersebut, kata kuasa hukum PT PN8 Iqbar Firdaus Nur Rahman. Bukan cuma Rizik, mereka juga melaporkan sekitar 250 orang. Mereka adalah pihak yang menguasai lahan di lokasi pesantren tersebut. Rizik salah satunya. Di kawasan Megamendung, semua yang mendirikan bangunan tanpa izin dan berada di atas lahan milik PT PN akan kita laporkan secara hukum, kata Iqbar. Dia berharap dengan laporan ini 250 orang itu bersedia menyerahkan lahan di pesantren itu. Sebelumnya, dia mengaku telah melakukan somasi kepada sejumlah pihak yang menepati lahan tersebut. Beberapa pihak yang belum kita laporkan mungkin bisa menyerahkan secara cuma-cuma terkait dengan menindaklanjuti dari somasi yang telah kita sampaikan sebelum kita lanjut terhadap hal yang lain atau pihak-pihak lain yang ada di lokasi tersebut, kata Iqbar. Iqbar menyebut ada beberapa warga yang merespon baik somasi PT PN8. Namun, ada pula yang tidak mengindahkan somasi. Kita tetap berpegang kepada hukum, kita berlindung di sana, katanya. Aduh, kasihan Rizik. Jangan gitu dong, apakah tidak ada rasa kasihan terhadap Rizik? Seolah dia ini digas terus, tidak dikasih kendor, tidak dikasih nafas, dan tidak diberi kesempatan untuk bergerak seinci pun. Dia sudah 3 kali jadi tersangka. Bayangkan kalau 3 kasus itu disidangkan, dan kesemuanya dia dinyatakan bersalah. Mau dihukum berapa lama lagi? 1 kasus sudah ditolak pra-peradilan. Jadi kemungkinan besar dia tidak akan lolos dari kasus kerumunan di Petamburan. Cobaan apa lagi yang harus dialami Rizik? Kasus chat mesum pun akan diusut lagi. Aduh, kacau deh. Apa tidak stres tuh orang? Belum lagi kasus fase pertama yang masih mengendap, menunggu dibongkar dan diusut kembali. Ini kayak nyicil kasus yang terlalu lama ditunda. Karena Rizik sempat menunggak, makanya sekarang menumpuk jadi satu dan bingung gimana mau melunasinya. Kalau PT PN melaporkan Rizik, sama saja menjadikan Rizik sebagai pengoleksi terbanyak se-Indonesia. Mutlak tanpa bisa diganggu-gugat. Entah ini prestasi yang patut dibanggakan atau ditangisi, silahkan pembaca nilai sendiri. Saya sempat berpikir, Rizik sebenarnya bisa lolos dari masalah ini sejak dulu. Begini, Rizik kabur karena hindari kasus chat mesum. Kalau saja dia terima ini, lalu diadili. Kalaupun dinyatakan bersalah, jalani saja hukumannya. Publik sudah bakal puas, mereka tidak akan menuntut macam-macam lagi. Setelah kasus ini, kalau Rizik tidak bikin ulah, maka dia bisa jalani hidup tenang sampai sekarang. Kasus-kasus lain dianggap tidak ada. Inilah kesalahan Rizik yang paling fatal. Dia kabur tapi masih suka memprovokasi. Dia merasa hebat, puncaknya adalah ketika pulang. Dia malah berani melanggar aturan dan bahkan seolah menantang negara. 1 orang berani melawan negara. Ini adalah perbuatan paling bodoh yang pernah saya dengar. Endingnya, habislah Rizik. Kalau dipikir-pikir, ini mengerikan. Ibarat semua kesalahannya dibongkar sampai tidak tersisa. Kasus-kasusnya diusut, kasus lama pun dibuka lagi. Seolah tidak ada celah sedikit saja. Rizik langsung ditekan hingga tak bisa bernafas. Dia tidak diberi ampun saat ini. Sudah jatuh berkali-kali plus ditimpa tangga. Masih saja ada masalah baru seperti yang dilakukan PT PN ini. Tapi ya, ini salah Rizik sih. Melanggar aturan, momentumnya tepat. Semua pihak ambil kesempatan dalam kesempitan. Yang sebenarnya tidak salah sih. Siapa suruh Rizik tak mau nyicil kasusnya dari dulu? Sekarang sibuk bayar plus bunga-bunganya. Bayar sampai megap-megap. Bagaimana menurut Anda?